Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati Pak Ustaz Abdul Halim Nasution. Insyaallah nanti mengisi pengajian pada malam tarawih kita yang ke-9. Bapak, Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah sholat Isya dan rahmat Allah SWT. Insyaallah semua kita dimuliakan oleh Allah SWT. Malam ini malam tarawih yang ke-9, insyaallah kita laksanakan nanti setelah adanya tausiah oleh Al-Ustaz Abdul Halim Nasution. Bila nanti Saudara Abdul Karim Siregar insyaallah nanti membawakan Bilal. Kemudian kami umumkan bahwa impak kita kemarin malam berjumlah Rp457.000. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan impak Bapak Ibu sekalian dapat rahmat, dapat dijabah oleh Allah SWT. Perlu kami sampaikan Ustaz, seperti biasa tarawih kita 20 rakaat, 3 witir, 2 kali salam. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Sebelum kita mulai sholat tarawih kita, ada baiknya kita dengarkan ceramah singkat 15 menit. Kami beri waktu pada Ustaz. Bila itu berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, kembali kita bersyukur kepada Allah. Setidaknya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita pada tahun ini kita dapat bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, tamu kita yang sangat agung dan sangat istimewa ini. Artinya apa? Allah berikan kesempatan kepada kita, artinya agar kita terus berupaya untuk memperbaiki apa yang salah dan apa yang telah kita lalaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan Allah masih memberi kita kesempatan untuk meraih apa yang belum kita dapatkan sampai saat ini. Mana tahu ini Ramadan kita yang terakhir. Ini adalah pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan yang terakhir. Kesempatan yang terakhir diberikan oleh Allah. Maka dari itu, mari sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan kualitas, mutu, nilai ibadah dan amalan-amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita biarkan satu detik pun berlalu begitu saja dengan sia-sia tanpa nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kiranya kita sampaikan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak bersolawat akan menumbuhkan dan menambahkan juga kecintaan kita terhadap beliau. Dan kecintaan kita yang besar itulah yang nantinya akan mendorong diri kita senantiasa menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah dan ajarannya. Semoga kita dapat peroleh syafaat dari beliau kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam redaksi lain, "Man qoma
Yang pertama tadi man soma, yang kedua man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, man soma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan iman tentunya. Karena panggilan orang berpuasa itu adalah orang-orang yang beriman. Panggilan puasa hanyalah ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tentunya kita yakin, sama-sama yakin, dan kita masing-masing yakin bahwasanya kita ini masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kita masih ada duduk dan berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini. Itu artinya kita masih beriman. Yang kedua, wahtisaban. Imanan wahtisaban. Ada dua syarat di sini. Ya, untuk menjalankan ibadah puasa ada dua syarat dan ketentuan. Yang pertama iman, dan yang kedua ihtisaban. Ihtisaban itu dalam bahasa Arab artinya harap-harap cemas. Ibarat kita melamar kerja, berharap diterima, cemas kalau ditolak. Itulah ihtisaban. Muhasabah, evaluasi. Jadi kalau nggak ada ihtisaban ini, berkuranglah nilai puasa kita, tidak sempurna nilai puasa kita, bahkan mungkin bisa pula rusak nilai puasa kita kalau tidak ada muhasabah atau evaluasi diri ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jika keduanya kita lakukan, iman dan ihtisab tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi marilah sama-sama kita lakukan atau kita laksanakan puasa ini dengan dua syarat tadi, iman dan ihtisaban. Bagaimana caranya, Ustaz? Bagaimana cara melakukan atau menjalankan muhasabah ini tadi? Contohnya, menjelang berbuka puasa, jangan langsung duduk di meja makan. Ya, sisihkan waktu 5 menit atau 3 menit saja untuk muhasabah diri. Muhasabah, berdialog kita kepada Allah. Apakah kau terima puasaku hari ini ya Allah atau tidak? Persoalan rugilah aku ya Allah dan tidak kau terima puasaku pada hari ini ya Allah. Setiap hari begitu. Ya Allah, tadi pagi aku rondokkan cabai, tomat, bawang supaya suami berpikir itu sudah habis. Ternyata ya Allah, ini contoh. Ya Allah, tadi pagi sempat aku rondokkan, aku sembunyikan cabai, tomat, bawang supaya aku bisa ke warung. Ke warung aku cuma beli teri 5.000 ya Allah, tapi lamanya minta ampun sampai 2 jam aku di warung ya Allah. Apa yang aku lakukan tadi ya Allah? Aku merumpi ya Allah. Ibu-ibu, ya ingat, beli teri cuma 5.000 tapi 2 jam baru balik. Ngapain? Merumpi. Udah 3 hari aku gak update ya Allah. 3 hari gak update berita tentang Eka Suka ini, tentang emak-emak di Eka Suka ini ya Allah. Aku perlu berita ya Allah. Jangan begitu. Jadi waktu menjelang buka tadi kita lakukan muhasabah diri. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku bila aku tadi melakukan kesalahan pada hari ini ya Allah. Tutupilah lubang-lubang atau kekurangan-kekuranganku dalam menjalankan ibadah puasa pada hari ini ya Allah. Sambil menangis nggak apa-apa, supaya Allah terima puasa kita pada hari itu. Ini dilakukan setiap hari sampai akhir Ramadan. Jadi terjadilah iman dan wahtisaban tadi kita lakukan. Begitu juga dengan qiyamul lail seperti tarawih dan witir. Man qama Ramadan iman dan wahtisaban juga. Iman dan wahtisaban, barang siapa yang membangun ya rangkaian ibadah di bulan Ramadan, niscaya dengan iman dan muhasabah, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Bagaimana caranya? Contohnya, menjelang sahur, setelah kita bersahur, sempatkan kita duduk tahajud atau salat fajar kah, intinya setelah sahur ya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Termasuklah kita
meminta ampun kepada Allah atas kekurangan dan kesalahan apa yang kita lakukan saat kita mendirikan ibadah qiyamul lail termasuk tarawih dan witir ini, sehingga Allah akan tutupi kekurangan kita dan terima amalan ibadah kita pada malam hari ini. Lakukan nanti, ya. Karena al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang golongan orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahurnya termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa harus kita lakukan kedua ini? Kenapa harus kita lakukan iman dan ihtisaban? Karena Rasulullah juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari Allah atas puasa-puasanya, melainkan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kan tak enak, puasa cuma menahan lapar dan dahaga, tak ada apa-apa dari Allah, tak dapatkan nilai pahala sedikit pun dari Allah. Jadi dijaga. Warabba qa'imin, dan betapa banyak orang-orang yang mendirikan ibadah qiyamul lail termasuk tarawih, witir, tahajud dan sebagainya. Falaisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wa sa'ar. Namun mereka tidak mendapatkan nilai apapun dari Allah, melainkan hanya merasa lelah dan ngantuk semata. Ya, cuma nahan ngantuk, nahan capek, ngapain? Bagus di rumah aja tidur. Enggak ada nilai pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya muhasabah setiap hari. Setelah menjelang berbuka dan setelah sahur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Ma'al liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.